Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqti wahin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan yang mulia ini di bulan Ramadan, saya akan menyampaikan sedikit tentang ilmu, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi alaihi salam annahu qol. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alamatus syaqawah arba'atun. Alamat atau tanda-tanda orang yang celaka itu ada 4. Yang pertama kata Rasul yaitu nisyanud dunubil madiyah, melupakan dosa-dosa yang telah lewat, melupakan kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Wahia indallahi ta'ala mahfudatun. Padahal Allah tidak akan lupa. Malaikat selalu mencatat dosa-dosa pemirsa yang berbahagia. Alamat atau tanda orang yang celaka yaitu melupakan dosa-dosa yang telah diperbuat. Dia merasa bahwa dia tidak punya dosa. Dia merasa bahwa dia suci. Ketika kelak dia berhadapan dengan Allah, dia akan celaka. Ternyata dosa-dosanya begitu banyak. Yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisyanud dunubil madiyah, melupakan dosa adalah tidak mengingat-ingat ataupun ketika dia melakukan dosa tanpa disertai dengan penyesalan, min ghairi nadabin alaiha. Ketika dia berdosa, ketika dia bersalah, dia tidak memohon ampun kepada Allah. Kemudian alamat orang-orang yang celaka yang nomor 2 yaitu wa dzikrul hasanatil madiyah wala yadri aku bilat amrudat. Selalu mengingat-ingat kebaikan yang telah diperbuat, padahal perbaikannya atau amal ibadahnya cuma sedikit, tetapi karena selalu diingat-ingat maka dia merasa amal kebaikannya banyak, padahal dia tidak tahu amal kebaikan itu diterima oleh Allah ataupun tidak diterima oleh Allah. Kemudian alamat orang yang celaka nomor 3 adalah wa nadaruhu ila man fawqahu fid dunya, melihat orang yang di atasnya dalam urusan dunia. Kenapa? Karena kalau orang melihat kenikmatan orang lain,
ataupun orang melihat kenikmatan yang dimiliki yang di atasnya, orang yang di atasnya, ini bisa menyebabkan rasa syukurnya kurang. Melihat orang yang di atasnya dalam urusan dunia itu boleh-boleh saja cuma sekedar untuk motivasi atau untuk penyemangat. Kemudian alamat yang nomor 4, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nadaruhu ila man dunahu fiddin, melihat orang yang di bawahnya dalam urusan agama. Yang dimaksud fiddin agama ayil amal solih, yaitu amal solih. Melihat orang yang di bawahnya dalam urusan amal, dalam urusan ibadah, ini juga termasuk alamat atau tanda-tanda orang yang celaka. Kenapa? Karena kalau orang melihat yang di bawahnya dalam urusan ibadah, maka dia tidak akan semangat untuk melakukan ibadah. Dia sudah sholat isya, dia sholat subuh, dia membandingkan dengan orang lain. Orang lain belum pernah sholat, tapi saya sudah sholat. Orang lain belum pernah zakat, tetapi saya sudah pernah zakat. Nah, ini bisa menyebabkan amal ibadahnya tidak bertambah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah alamat orang-orang yang celaka menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, melupakan dosa-dosa yang sudah diperbuat tanpa penyesalan. Yang kedua, mengingat kebaikan yang sudah lewat atau selalu menyebut kebaikan yang sudah dikerjakan, padahal dia tidak tahu kebaikan itu diterima oleh Allah atau tidak. Yang ketiga, melihat orang yang di atasnya dalam urusan dunia, karena bisa menyebabkan orang tersebut kurang bersyukur kepada Allah. Yang keempat, melihat orang yang di bawahnya dalam urusan agama atau dalam urusan amal ibadah. Karena apa? Karena bisa menyebabkan orang tersebut kurang bersemangat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, cukup sekian dari saya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat berbuka. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini didukung oleh